Baik, hari ini kita membahas mengapa sih larutan penyangga itu kok bisa mempertahankan pH-nya. Jadi saya kasih contoh, misalkan ada larutan yang isinya HF asam fluorida sama NaF natrium fluorida. Sebelumnya kan kita tahu kalau isinya seumpama ada HF itu kan asam lemah ya. Sama ada garam, berarti kan dia nanti larutan penyangga asam. Nanti fungsinya HF di sini sebagai asam lemah, F-nya sebagai basa konjugasinya. Nah, sekarang mengapa kok dia bisa mempertahankan pH? Karena ternyata nanti ketika kita isi, kita tambahkan asam atau basa, selalu akan ada spesies yang melawan. Jadi misalkan kalau ke dalam larutan ini tak masukkan HCl, berarti kan saya menambahkan spesies H+. Ketika saya menambahkan spesies H+, nanti di dalam larutan akan dilawan oleh basa konjugasinya, yaitu F-nya. Jadi nanti reaksinya H+ akan dilawan sama F-. Dia nanti akan membentuk HF. Begitupun kalau semua saya tambahkan basa. Jadi misalkan saya menambahkan 10 ml NaOH 0,1 molar. Berarti kan saya menambahkan spesies OH-. Saya menambahkan OH-. Nanti kalau OH-nya masuk, siapa yang akan melawan? Asam lemah atau basa konjugasinya? Pasti kalau ditambahkan basa, yang melawan nanti asam lemahnya. Nanti dia dilawan oleh asam lemahnya. Jadi OH- akan dilawan oleh HF. Dia nanti membentuk F- sama H2O. Jadi nanti kalau ditambah HCl akan menghasilkan H+ dilawan oleh basa konjugasi. Nanti kalau menambahkan OH- akan dilawan oleh asam lemahnya. Nanti akan selalu begitu. Saya masukkan basa dilawan asamnya, saya masukkan asam akan dilawan oleh basanya. Makanya dia larutan penyangga bisa mempertahankan pH. Nah, sekarang rumusnya gimana? Nah, rumusnya nanti penyangga kan ada asam sama basa. Kalau asam kan rumusnya seperti ini ya kemarin ya. Nah, kalau ditambah asam berarti gimana? Kalau ditambahkan asam berarti kita menambahkan spesies H+. Berarti nanti mol siapa yang bertambah? Asam atau basa konjugasinya? Kalau saya tambahkan H+, nanti H+-nya kan akan dilawan oleh basa. Makanya nanti basanya akan berkurang, nanti asamnya akan bertambah. Rumusnya jadi gini. H+ sama dengan Ka kali mol asam per mol basa konjugasi tetap. Terus nanti di sini berkurang sejumlah mol H+. Yang atas bertambah sejumlah mol H+. Kalau saya tambah basa gimana? Kalau ditambah basa berarti kan yang melawan nanti mol asamnya. Berarti nanti mol asamnya berkurang sejumlah mol OH-, mol basanya bertambah sejumlah mol OH- yang kita tambahkan. Begitu pula di sini. Jadi kalau penyangga basa saya tambah asam, nanti kan akan dilawan oleh basanya. Berarti nanti rumusnya OH- sama dengan Kp kali mol basa per mol asam konjugasi. Saya tambah asam berarti dilawan oleh basanya. Karena dilawan oleh basa, basanya berkurang sejumlah mol H+. Ini bertambah sejumlah mol H+. Ini juga gitu. Berarti OH- sama dengan Kp kali mol basa per mol asam konjugasi. Nanti karena ditambah OH- dilawan oleh asam konjugasinya. Saya tambah basa dilawan oleh asamnya. Berarti ini berkurang sejumlah mol OH-, ini bertambah sejumlah mol OH-. Sekarang aplikasinya. Misal di sini saya punya 100 ml NH4OH sama NH4Cl. NH4OH itu kan basa lemah ya. Ini garam. Ada basa lemah sama garam, berarti kan dia penyangga basa. Penyangga basa. Yang pertama tentukan pH larutan. Karena udah basa lemah sama garamnya, kita bisa langsung nyari OH-nya. Berarti Kb kali mol basa per
mol asam konjugasi. Basanya NH4OH, asam konjugasinya NH4 plusnya. Kp-nya 10⁻5, mol basanya berarti dikali aja ini jadinya 10. N4-nya di sini juga cuma 1 ya, berarti tetap 10. Berarti 10 per N4 plusnya juga 10. Ketemu 10⁻5. Karena OH- berarti yang kita cari nanti POH sama dengan 5, pH-nya berarti sama dengan 9. Nah, kalau ditambah 5 mili NaOH 1 molar berarti gimana? Berarti kita nyari mol OH-nya. Ini kan kalau dikali jadi 5 milimol ya. Berarti kalau mol OH-nya B kali MB. 1 kali 5 berarti 5 milimol juga. Jadi rumusnya gimana? OH- sama dengan Kb kali mol basa per mol asam konjugasi. Karena di sini kita tambahkan basa, berarti nanti dia dilawan oleh asam konjugasinya. Mol asam konjugasinya berkurang sejumlah mol OH-, ini bertambah sejumlah mol OH-. Jadinya 10⁻5 kali 10 per 10, ini tambah berapa? 5 ya. Berkurang 5. Jadinya gimana? Berarti mol OH-nya sama dengan 10⁻5 kali 15 per 5. 3 kali 10⁻5. Berarti POH-nya 5 min log 3. pH-nya ketemu 9 plus log 3. Lanjut. Kalau yang di bawah ditambah 5 mili H2SO4 0,5 molar. H2SO4 kan asam ya. Berarti kita harus nyari mol H+ yang ditambahkan. Ini kira-kira berapa ini? 5 kali 0,5 berarti kan 2,5 ya. Itu punyanya H2SO4. Kita harus nyari mol H+-nya. Mol H+-nya berapa ini? Berarti A kali MA. A-nya 2 kali 2,5. Berarti ketemu 5 milimol. Rumusnya gimana? Berarti OH- sama dengan Kb kali mol basa per mol asam konjugasi. Karena dia ditambah asam dilawan oleh basanya. Nanti basanya berkurang sejumlah mol H+, asamnya bertambah sejumlah mol H+-nya. Kb-nya nanti 10⁻5, ini 10 kurangi 5, ini 10 tambah 5. 10⁻5 di sini 5 per 15. Ketemu 3 kali 10⁻6. Berarti POH-nya 6 min log 3, pH-nya 8 plus log 3. Nah, kalau ditambah air gimana? Ingat, kalau ditambah air berarti pakai rumus pengenceran. Pakai M1V1 M2V2. Di sini kan kita tahu OH- awalnya kan 10⁻5 ya. OH- awalnya 10⁻5. Berarti kita nanti cari aja OH-1 V1 OH-2 V2. OH- awalnya 10⁻5. Volume awalnya gimana? Ini kan ada 100 mili tambah 100 mili. Berarti dia volume awalnya 200. Kita cari OH- yang kedua, volume akhirnya jadi 250 karena ditambah 50. Jadinya 2 kali 10⁻3 dibagi 250. Ini ketemu OH- yang kedua. Jadinya OH- yang kedua ketemu nanti ketemu dari OH- ketemu POH, dari POH ketemu pH. Nah, ini nanti
bisalah nyari ya. Udah, terima kasih.